Salam saudaraku, renungan kali ini saya beri judul Beritakanlah Injil dengan kuasa Roh Kudus. Satu hal yang terpenting dalam kehidupan pelayanan kita adalah peran Roh Kudus bagi orang percaya. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang percaya yang belum menyadari peran Roh Kudus itu dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama. Dan ketika mengalami tantangan, aniaya, rintangan, maka semangat penginjilan itu menjadi pudar. Sedikit juga yang akhirnya tidak lagi melakukan penginjilan. Hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menjelaskan tentang para murid Yesus yang disuruh menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima karunia yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Yerusalem itu merupakan kota penting yang menjadi tempat mula-mula dalam urutan pemberitaan Injil. Para murid menerima mandat untuk menjalankan misi Allah menjadi saksi Kristus bagi dunia. Dari catatan sejarah, ekspansi wilayah Kisah Para Rasul ini dimulai dari Yerusalem, kemudian meluas ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pada akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa. Hal ini menyatakan bahwa mereka tidak tinggal di satu tempat, tapi mereka terus melakukan misi Allah bagi bangsa-bangsa. Misi dunia akan terus berkesinambungan, terus-menerus, tidak berhenti dari generasi ke generasi, sampai memenuhi seluruh bumi sebelum Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, kata kuasa dalam ayat ini berasal dari kata dunamis, yaitu suatu kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang diperintahkan. Kata kuasa bukan hanya pengertian sebagai keberanian untuk memberitakan Injil dan kuasa untuk melakukan mukjizat, melainkan juga dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada para murid untuk bersaksi. Dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, para murid diberikan kuasa dari Roh Kudus yang memampukan, memperlengkapi, memberi kekuatan untuk mendobrak segala halangan dan rintangan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka dapat bersaksi, memberitakan Injil dengan lebih efektif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam pemberitaan Injil. Kita melihat pada pasal 2, setelah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, para murid berani tampil di hadapan ribuan orang. Mereka dimampukan untuk bersaksi dan berbicara tentang Tuhan Yesus, dan hasilnya 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Nah, kita berada di zaman antara Yesus sudah naik ke sorga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di masa inilah kita harus mengarahkan kehidupan kita kepada misi Allah dan menerima panggilannya untuk menjadi kawan sekerja Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan misinya bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kita harus bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus dalam penginjilan. Roh Kudus mengalirkan kuasa pada setiap orang percaya untuk mampu mengemban misi Allah dalam bersaksi, memberitakan Injil, dan membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus pula yang akan memberikan kuasa untuk menyatakan mukjizat dan tanda-tanda ajaib, mengalahkan kuasa kegelapan, dan memimpin orang percaya dengan hikmat Tuhan. Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Ini adalah mandat Allah bagi kita semua. Terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit dalam memberitakan Injil. Namun, semuanya itu akan menjadikan kita kuat dan teruji. Sebab nyata peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dunia membutuhkan Injil, dan kita adalah pemberita Injil itu. Jadilah saksi Kristus bagi orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman, lingkungan di sekitar kita. Terus maju dalam pelayanan pemberitaan Injil, apapun tantangan dan rintangan yang dialami, sebab Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi semuanya. Ia akan memberikan kita kemenangan. Haleluya! Beritakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.